Ila ratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila ratin wali Allah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini kembali kita dapat berjumpa lagi di pengajian Majelis Ma'ripat Banjar, dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan kerabat beliau hingga yaumil akhir. Terima kasih yang tak henti-hentinya kita sampaikan kepada saudara kita semua, khususnya jemaah Ma'ripat Banjar yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk berhadir di pengajian malam hari ini. Juga bagi rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang menyaksikan pengajian ini, baik yang secara online maupun offline, di mana saja berada, baik yang berada di tanah air maupun yang berada di luar negeri. Adapun malam hari ini seperti yang kita sampaikan kepada pengajian yang malam yang telah lalu, malam hari ini temanya adalah Tauhidul Jad, tentang keesaan Jadnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pasal keempat pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitab Ad-Darun Nafis. Ini pasal yang keempat. Pasal yang kemarin diantaranya adalah Tauhidul Af'al yang pertama. Yang kedua adalah Tauhidul Asma. Yang ketiga adalah Tauhidul Af'al. Kemudian pasal yang keempat ini yang terakhir adalah Tauhidul Jad. Nah, di mana kemarin Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yaitu Allah. Lalu dibaca nama Tuhan tadi bernama Allah, alif lam lam ha, Allah. Nah, ada alif berjumpa dengan alif, itu Tauhidul Jad. Kemudian lagi alif berjumpa dengan lam awal, itu dinamakan Tauhidul Sifat. Kemudian lagi alif berjumpa lam akhir, itu dinamakan Tauhidul Asma. Kemudian huruf alif berjumpa ha, lalu itulah Tauhidul Af'al. Jadi yang namanya Allah itu bermakna tadi, bacalah dengan nama Tuhanmu Allah tadi, maka di sana adalah keesaan Jad Allah, keesaan sifat Allah, keesaan af'al Allah, keesaan asma Allah, dan terakhir keesaan af'al Allah. Jadi berurutan dari belakang, dari keterangan Tuan Syekh Muhammad Nafis bin Idris bin Husain Al-Banjari ini mempelajari ilmu tauhid tadi dimulai dari ha lam lam alif. Asalnya dari Allah alif
lam lamha Allah. Aku lenyap laisa kepada hambaku yang bernama Muhammad. Alif lam lamha. Aku lenyap laisa kepada hambaku. Yang hamba ini tadi bernama Muhammad. Kemudian ha lam lam alif. Hamba lenyap laisa kepada Allah. Jadi gaibnya Allah kepada dirinya Muhammad. Gaibnya diri Muhammad kepada Allah. Alif lam awal, lam akhir, huruf ha. Allah. Aku lenyap laisa kepada hambaku. Nah, alif tadi. Kemudian ha lam lam alif, lalu dibaca dari belakang sini ha lam lam alif. Hamba atau Muhammad tadi lenyap atau laisanya tadi lenyap, laisa atau pananya Muhammad, laisanya kepada Allah. Nah, jadi gaibnya Allah kepada Muhammad, gaibnya Muhammad kepada Allah. Jangan Muhammad ini kita nyatakan di sini nama manusia, bukan, tetapi tidak lain daripada nama wahdiyah, artinya nama Allah juga itu tadi. Artinya nama Allah yang mulia. Masih ingat pengajian yang telah lalu, diri lahir dan diri batin. Nah, ada diri lahir, diri batin. Diri lahir bernama Muhammad, diri batin bernama Allah. Kembali pada pengkajian kita dalam bahasa kitab Adarun Nafis tentang Tauhid, keesaan Allah. Lalu tuan saya ini diawali dari ha dengan huruf alif. Nah, pada bab yang pertama kita membahas tentang keesaan af'al Allah. Itu diambil dari alif dan huruf ha. Nah, alif tadi artinya satu atau esanya. Hanya tadi adalah af'al perbuatan Allah. Kemudian alif berjumpa dengan lam. Nah, lam akhir itu adalah tauhidul asma atau keesaan asmanya Allah. Nah, pada minggu yang kemarin, malam kemarin masih alif berjumpa lam awal. Itulah tauhidul sifat, artinya keesaan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pada malam hari ini yang terakhir adalah pasal yang keempat, huruf alif berjumpa alif. Inilah yang dinamakan tauhidul zat atau keesaan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi daripada uraian kitab Tuan Syekh dalam kitab Adarun Nafis ini dimulai dari huruf ha, bukan dimulai dari alif. Nah, jadi membacanya di sini ha lam lam alif. Nah, keesaan perbuatan Allah, keesaan asma Allah, keesaan sifat Allah, baru yang terakhir adalah keesaan daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka bersyukurlah engkau tadi ketika dirimu tadi telah sampai kepada makam atau tingkatan, mohon maaf orang Banjar, huruf qaf itu, nah, makam dikira orang kuburan lah. Makam itu adalah tempat atau tingkatan tentang tauhidul zat, yaitu tentang keesaan Allah, keesaan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu pembukaan kita tadi supaya kita paham dan mengerti kenapa daripada kitab Adarun Nafis ini dimulai daripada tauhidul af'al, dimulai dari perbuatan Allah. Nah, bahwa tiada yang berbuat kecuali hanyalah perbuatan Allah. Tiada yang bernama kecuali adalah namanya Allah. Tiada yang bersifat kecuali hanyalah sifat Allah juga. Nah, tiada zat kecuali hanya zat Allah juga. Hal ini berlaku ketika diri sudah kasab melewati musyahadah tadi. Nah, melewati musyahadah suhud,
dirimu tadi pada pembahasan yang malam kemarin, suhudnya seperti apa? Laksana dirimu es batu memandang dirimu nih. Nah, ini es batu dari ujung rambut sampai ujung kuku, jahil batin es batu. Adakah yang tak kena es batu? Kira-kira adakah yang tak kena es batu? Nah, orang Malaysia kenakah Bang Ahmad Fakih dengan es batu? Tidakkah? Kenal Pak? Ya, alhamdulillah, kalau kenal kan enak, kita tak perlulah ganti yang lain contohnya tadi. Nah, suhudnya adalah memandang diri ini tadi. Ini sebenarnya diri, lalu kita pandang nih es batu. Suhud tadi memandang ke dalam, menengok kepada diri. Nah, ternyata diri ini tadi, es batu ini ternyata berasal daripada air. Tengok. Maka yang ada pada diri ini tiada lain kasabnya, tembus pandangannya bahwa yang ada ini adalah zat air. Es batu tadi adalah zat air seutuh-utuhnya. Nah, karena dirinya telah menemukan jati dirinya tadi dengan musyahadah memandang, laksana kucing yang hendak menerkam tikus, dia konsentrasi penuh, matanya, pikirannya, hatinya terpusat, terpandang kepada diri tadi. Dia tengok di dalam dirinya. Oh, ternyata diriku ini air seutuh-utuhnya. Tidak ada satupun di batang tubuhku ini yang tidak berasal daripada air. Kemudian kita lanjutkan pengajian kita malam hari ini. Mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pasal keempat, Tauhidul Zat, keesaan Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal ini adalah pasal keempat yang menjelaskan tentang Tauhidul Zat, yaitu menyatakan keesaan Allah pada Zatnya. Keesaan Allah pada Zatnya. Nah, jadi Allah inilah perlu kita garis bawahi dari awal sini dulu. Allah itu bukan zat. Jelaslah, tetapi Allah tadi ada zatnya. Nah, zat itu adalah sebagai kenyataan dirinya. Zatnya tadi, mana kenyataan dirinya? Nah, kenyataan dirinya adalah yang dinamakan wujud. Wujud itu kenyataan daripada zat, sedangkan zat itu adalah milik Allah. Jadi zat itu bukanlah Allah. Jadi kalau berdoa itu kepada pemilik zat, bukan kepada zat. Nah, bisalah dipahami itulah. Jadi salah kaprah kita kalau berdoa kepada zat. Yang engkau tempat berdoa, tempat engkau berserah diri ini adalah Allahnya, bukan zatnya. Lewat mengenal zat inilah engkau mengenal Allahnya, karena yang namanya Allah tadi zat, sifat, asma, af'al. Alif lam lam ha atau ha lam lam alif. Makam atau tingkatan ini, jadi makam atau tingkatan inilah makam yang tertinggi, dan tidak ada lagi tingkatan yang lebih tinggi daripada Tauhidul Zat, keesaan zat Allah. Di mana keesaan zat Allah ini tidak ada lagi sesuatu zat kecuali hanya zat Allah saja yang ada. Jadi esa itu benar-benar hanya zat Allah saja yang ada, yang lain tiada. Tapi perlu diketahui di sini, zat itu bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan keliru nanti menyembah zat Allah. Nah, memang tak salah tadi, cuma tingkatan ilmu tadi. Nah, misalnya anak SD tadi cuma berhitung bisa 1 sampai 10. Nah, SD kelas 1 kah? Nah, atau 1 sampai 100 bisa berhitung.
dia tidak bisa lagi mencapai di atasnya karena pola pikirnya, karena keadaan dirinya yang belum tahu di atas hitungan daripada 100. Bukan berarti hitungan di atas 100 tadi tidak ada, misalnya 110, 1000, 10.000 atau sejuta, sekian tadi, sekian miliar, triliun, tetapi akalnya belum sampai ke sana, ilmunya belum sampai ke sana. Bukan berarti hitungan miliar atau triliun tadi tidak ada. Bisalah dipahami lah. Bukan berarti perhitungan di atas angka 100 nominal tadi bilangan desimal kah. Kebetulan kita kuliah matematika tapi kada lulus. Kuliah matematika tapi kada lulus. Jadi pelajaran matematika tuh ada yang sulit. Nah, kalau orang ya kalkulus, kalkulus tadi. Jadi kalau Anda hendak menguliahkan anak, menyekolahkan anak, dilihatlah kesukaannya tuh di bidang apa. Jangan yang dia tak suka kita paksakan, nanti hasilnya kurang memuaskan tadi, artinya kurang mantap. Jadi makam Tauhidul Jad ini adalah makam puncak atau tertinggi tadi. Karena di sanalah tempat mengesahkan Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah yang bisa mengesahkan Zat Allah? Tentu manusia tidak ada satupun yang bisa mengesahkan. Yang bisa mengesahkan Zat Allah tiada lain daripada Allah itu sendiri. Bahkan tiada manusia satupun yang bisa mengenal Allah kecuali hanyalah dirinya sendiri. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyatakan perihal yang demikian. Aku kenal Tuhanku karena Tuhanku jua. Jadi tidak ada didapat di kitab, di buku perkenalan diri insan manusia tadi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak. Baik didapat di sekolah formalkah atau non formalkah, tidak didapat demikian. Tetapi Allah sendirilah yang telah memperkenalkan dirinya. Begitu juga dengan perihal Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun manusia yang tahu akan Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya. Barang siapa hendak melihat Zat Allah, maka Allah sendirilah yang akan memperlihatkan. Bahkan barang siapa, kata Allah, yang hendak mengenal aku, maka aku pun senang akan memperkenalkan diriku. Barang siapa yang cinta untuk mengenalku, maka aku pun cinta akan memperkenalkan kepadanya. Barang siapa yang tak suka untuk mengenalku, maka aku pun tak suka. Pada tingkatan ini titik puncak pengetahuan makhluk tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi titik puncak makam yang tinggi tadi tentang Tauhidul Jad ini tadi, titik puncak pengetahuan makhluk tentang Allah. Apa sih yang dinamakan makhluk? Yang dinamakan makhluk adalah selain daripada Allah. Selain daripada Allah itulah yang dinamakan makhluk. Apakah makhluk itu tadi selain daripada Allah? Yang dinamakan Allah tadi zat, sifat, asma, apa? Itulah Allah. Nah, kalau engkau belum mengenal zat, sifat, asma, dan apa tadi, maka engkau tak akan bisa mengenal Allah.
Nah, jadi jalannya hendak mengenal Allah tadi harus mengenal zatnya, mengenal sifatnya, mengenal asmanya, mengenal af'al perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup komplit. Karena yang dinamakan Allah tadi nyatalah itu zat, sifat, asma, af'al. Jadi kalau boleh dikatakan makhluk, yang dikatakan makhluk tadi selain daripada Allah. Allah bukan zat, bukan sifat, bukan asma, bukan af'al. Misalnya sifat. Nah, sifat itu adalah wujud, kenyataan daripada Allah, nampak wujud Allah. Karena wujud Allah tadi maha nampak, maha jelas, maha nyata. Tidak ada yang nyata, tidak ada yang jelas, kecuali hanyalah wujud Allah. Nah, wujud Allah tidak ada yang bisa menutup-nutupi wujud Allah. Bahkan tidak ada satupun makhluk yang bisa menghijabi atau mendinding wujud Allah ini. Itu hanya sangka-sangkaan belaka. Jadi bila ada insan atau siapapun makhluk di atas muka bumi ini yang menyatakan bahwa wujud Allah itu tadi terlindung atau gaib lantaran buta mata hatinya, lantaran butanya mata hati untuk melihat wujud zat Allah ini yang begitu nyata, yang begitu nampak, lebih terang daripada cahaya matahari siang, lebih terang daripada cahaya matahari. Wujud Allah tadi nampak. Nah, jadi kalau dinyatakan bahwa wujud Allah tadi terdinding, terhijab, itulah sangka-sangkaan kita belaka, prasangka kita saja bahwa Allah itu gaib, bahwa Allah itu tak nampak, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tadi maha nampak, maha nyata. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menutup-nutupinya. Ada bisa makhluk nutup-nutupi, berarti itu lebih hebat daripada Allah atau kuasa diri makhluk tadi. Sedangkan kita yakin dan percaya bahwa yang maha kuasa tadi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Bersyukurlah yang dibukakannya pintu makrifat tadi. Bersyukurlah dirimu yang telah diperkenalkannya. Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya, bukan hasil usaha kita membaca dan lain sebagainya, tidak. Tetapi mutlak anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga zat Allah ini maha nampak, maha nyata. Nah, berlaku bagi orang yang kasab tadi, yang telah dibukakan Allah seluas-luasnya, seterang-terangnya zat Allah ini tadi. Pada tingkatan inilah akan dapat dirasakan suatu kelezatan yang tidak bisa digambarkan oleh kata-kata dan suara, huruf ataupun angka. Jadi melihat zat wajibal wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala tadi dengan anugerahnya Allah sendiri, ini tak bisa dibayangkan, tak bisa dibandingkan dengan nikmat-nikmat lainnya seperti surga yang kita tahu pada umumnya. Jadi nikmat melihat zat wajibal wujud Allah itu lebih enak, lebih dahsyat, lebih lezat daripada surga yang dinyatakan pada orang banyak tadi. Surga seperti bidadari yang banyak, istana yang megah, istana yang luas, makanan minuman yang berlimpah,
Apalagi bejak yang banyak itu. Nah, apalagi kendaraan dan lain sebagainya tadi. Nah, dapat burak beberapa ikung. Nah, kalau burak di Kalimantan banyak tuh di tempat Nahdi itu burak, burung beburak. Nah, murah aja tuh burung beburak kalau di Kalimantan, burung beburak. Nah, jadi kelezatan kenikmatan itu tak bisa digambarkan dengan kata-kata, ungkapan suara, huruf atau angka. Kalau masih berupa bidadari mungkin bisa membayangkan tadi. Oh, bidadari cantik. Oh, istana yang luas, istana yang megah mungkin bisa tergambar sedikit. Oh, begitu. Namanya istana ya seperti sebuah kerajaan. Oh, namanya air sungai yang mengalir, makanan minuman ya seperti sungai. Ada air susu, ada air madu, ada air arak dan lain sebagainya. Nah, seperti bidadari-bidadari yang cantik tadi. Mungkin itu sudah tergambar kepada diri kita. Tetapi rupa daripada zat wajibal wujud Allah tidak akan bisa Anda bayangkan tadi. Nah, karena rupa yang begitu elok, begitu rupawan itu bukan seperti wajah perempuan tadi, lebih cantik, lebih indah. Nah, kalau perempuan tadi sama dengan bidadari. Nah, ini rupa daripada zat wajibal wujud ini tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nah, artinya tiada batasan. Tiada batasan tadi. Tidak terhingga. Batu batik itu tak terhingga tadi. Lambangnya mana lambangnya tak terhingga, kita juga tak tahu lagi nih. Tiada batasan, tiada terhingga tadi. Jadi ada bilangan yang namanya tak terhingga. Nah, tak terbatas, tak hingga bilangan. Jadi ini tak bisa lagi dibilang dengan huruf, dengan angka, atau dengan suara. Inilah kelezatan melihat zat wajibal wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau orang surga biasa tak akan bisa melihat wajah Allah. Kalau surga biasa tadi hanya melihat bidadari yang banyak, makan minuman yang berlimpah. Kurang lebih sama hasratnya di dunia. Di dunia ini pun orang normal hendak punya istri, hendak makanan yang enak-enak, mau rumah-rumah yang besar, kedudukan jabatan yang tinggi, itu sudah fitrahnya diri. Begitu juga di akhirat, tujuannya sama, mau kedudukan yang derajat yang tinggi, mau istana yang megah. Nah, inilah surga pada umumnya. Tetapi surga ma'rifatullah tadi adalah benar-benar engkau melihat akan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tak semua orang bisa melihatnya, yang tak semua orang bisa melihatnya. Hanyalah orang-orang yang telah dianugerahkannya nikmat, yaitu berupa ma'rifat tadi. Itu adalah anugerah pemberian daripadanya. Jadi orang di surga tadi kada bisa melihat rupanya Allah, kada kawa melihat Allah. Selagi engkau di dunia belum bisa melihat Allah, jangan harap di akhirat bisa melihat Allah. Cita-cita aja hendak melihat surga tadi, cita-cita aja hendak melihat bidadari. Cita-cita beribadah rajin banget, puasa rajin banget, berzikir rajin banget, bersilawat macam-macam, maatur salawat nih nah sekira berkah, maatur zikir tadi supaya khusyuk sholat. Tapi engkau sendiri di dalam beribadah
tak sesuai standar yang ditetapkan Rasulullah. Apa standarnya? Hendaklah engkau dalam beribadah melihat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemana kita tanyakan? Apa kepada orang lain? Tanyakan kepada diri kita. Kita koreksi diri kita. Sudahkah kita melihat akan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang diberikan standar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hendaknya engkau dalam beribadah melihat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kada. Nah, kita hendak berbanyak-banyakan amal. Nah, berbanyak-banyakan amal. Berlomba-lombalah engkau dalam kebajikan tadi, beramal berlomba-lomba, bagus. Cuma kalau beramal ibadah syirik dan riya tak ada gunanya. Nah, beribadah tadi berlomba-lomba, nah, tapi ada syirik dan riya. Inilah yang merusak amal ibadahmu. Ada rusaknya. Laksana buah itu nah itu kan depan rumah ada buah jambu, jambu air. Wah, orang tadi senang melihatnya. Nah, namanya tidak dirawat, tidak diurus. Di luarnya mulus, di luarnya bagus. Wah, lumayan. Tak ada cacat celanya di luar, bagus banget. Bersih banget di luar. Sempurna banget buah ini. Warnanya. Nah, sekali dibuka rusak seluruh isinya tadi. Ulat saja yang di dalamnya. Apa artinya buah yang demikian yang kita tampakkan di luar itu begitu bagus, begitu cantik amal ibadah kita tadi, tapi dalamnya hancur, busuk hati kita tadi. Nah, busuk hati kita. Karena di dalam beribadah belum melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mohon maaf, belum melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau belum melihat, jangan menyalahkan orang yang sudah melihat. Atau mata kita buta. Nah, mata kita ini buta, kita tak melihat. Tetapi karena ego kita yang kuat, ego kita kuat banget. Orang-orang buru-buru sudah melihat matahari, melihat bulan. Namanya kita buta, nah, tapi ego kita masih kuat. Nah, kata kita tak ada matahari, tak ada. Nah, tak ada rembulan. Nah, bagi orang yang melihat tadi, walaupun dia tidak bicara, nah, tetapi nampak dia lihat, nampak dia tengok matahari. Kalau hendak melihat matahari, tentulah di siang hari. Kalau hendak melihat rembulan, tentulah di malam hari. Nah, sesuai dengan tempatnya tadi. Nah, kalau engkau masih terkurung di kamar, nah, diri yang terkurung di kamar tadi mana bisa melihat cahaya matahari, kecuali engkau kasih lubang lah. Nah, lubang yang banyak. Kalau tak cocok arahnya pun engkau tak melihat. Itu pun cuma cahayanya yang masuk, cahayanya yang masuk. Bersyukur juga melihat cahaya. Apakah cahaya itu tadi matahari? Bukan. Cahaya itu bukanlah matahari. Jadi yang dinamakan nur itu bukanlah Allah. Nur, nurullah, cahaya daripada Allah. Jadi cahaya daripada Allah itu bukanlah Allah. Nah, cahaya tadi, nurullah tadi bukanlah Allah atau Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah cahaya yang mulia, cahaya yang agung. Itu bukan Allah. Bayangkan seperti ini tadi. Ini ada matahari, ada cahaya. Apakah cahaya itu matahari? Tentu bagi orang yang waras berpikirnya, tentu cahaya tadi bukanlah matahari, tetapi cahaya tadi tidak lain daripada bagian matahari itu sendiri. Jadi jelas berbeda antara matahari dan cahayanya tadi. Nah, cuma kalau tidak ada cahaya, tak ada kehidupan.
Kalau tidak ada nur Muhammad tadi, maka tidak adalah pohon mangga bisa berbunga, bisa berbuah, padi bisa berbuah, buah mangga, buah jambu tadi, apapun jambu pohon mangga tadi bisa berbuah, karena tidak ada cahaya atau nur tadi. Nah, begitu juga diri insan manusia, begitu juga alam semesta beserta isinya. Kalau tidak ada nur atau cahaya daripada Muhammad tadi, maka tidak ada kehidupan. Bukan berarti cahaya tadi adalah Allah itu sendiri, bukan. Karena nur tadi berasal daripada Zatullah, zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dari zat inilah engkau mengenal Allah. Nah, jadi nur Muhammad, ada nur zat tadi. Jadi nur Muhammad tadi berasal daripada zatnya. Nah, jadi hendaklah rajin di dalam beribadah tadi, terutama syaratnya dipenuhi dulu beribadah. Harus melihat akan Allah subhanahu wa ta'ala, baru ibadahmu terjaga daripada syirik dan riya. Karena yang namanya ibadah hanya ditujukan kepada Allah, itu yang dinamakan amal ibadah. Sudahkah melihat Allahnya dulu? Misalnya sholatnya ditujukan kepada Allah, sudahlah melihat Allah di dalam sholat tadi. Karena as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat tadi adalah mi'rajnya orang mukmin. Orang mukmin berjumpa dengan Allah, mana jalannya? Yaitu sholat. Sudahlah sholatmu melihat akan Allah subhanahu wa ta'ala. Berzakat, sudahkah engkau melihat akan Allah subhanahu wa ta'ala? Nah, baru sempurna zakatmu tadi. Nah, kalau berzakat tak melihat Allah, kalau puasa tak ditujukan kepada Allah, maka sia-sialah puasa kita tadi. Bukannya puasa tidak bagus, bukannya puasa tadi salah, tidak, benar. Tapi tujukanlah amal ibadahmu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi standar. Awaludin ma'rifatullah, awal agama hendaklah engkau mengenal akan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi awal-awal agama mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum beragama Islam hendaklah mengenal Allah. Nah, setelah mengenal Allah, barulah engkau bertuhan namanya, bertuhan dengan sebenarnya. Kalau kita sekarang terpelanjur sudah, artinya di dalam beramal ibadah sambil mengenal Allah. Nah, di dalam beribadah tadi, di dalam Islam sambil mengenal Allah, artinya sudah di dalam Islam, terpelanjur sudah masuk Islam, cuma belum mengenal Allah. Maka di dalam Islam itu sendiri hendaklah engkau mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sih hakikat daripada Islam? Islam adalah penyerahan dirimu, baik secara lahir maupun batin. Penyerahan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Islam adalah orang yang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang berserah diri baik lahirnya maupun batinnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dinul Islam tadi adalah kebenaran. Kebenaran Islam ketika diri kita sudah diserahkan kepada Allah, ketika diri kita benar-benar melihat akan Allah subhanahu wa ta'ala, baru mantaplah amal ibadah kita. Nah, kalau kita tuh berjumpa raja, kenal dengan raja, mantap tuh bekerja. Nah, ini tak tahu. Nah, sudah tak tahu, sudah tak kenal, kita berupaya mati-matian beramal tadi, tapi yang kita tuju bukan raja, harta benda raja yang kita pikirkan. Harta benda raja yang kita pikirkan, pertama
mencari berkat dan rahmatnya. Yang kedua, mencari pahala atau surganya. Ini yang kau cari, bukan Allahnya. Seharusnya yang kau tuju, ihdinas siratal mustaqim, luruskan dirimu hanya kepada Allah. Nah, kalau berpaling kepada selain Allah, maka engkau akan jatuh di titian siratal mustaqim. Meniti titian siratal mustaqim ini di dunia, bukan hanya di akhirat. Di dunia dulu, di dunia dulu engkau titian siratal mustaqim ini. Di dunia dulu. Diceritakan bahwa titian siratal mustaqim ini seperti rambut dibelah 7, halus luar biasa. Bayangkan kalau titian yang di sini aja yang sebesar gini aja susah kita mau berjalan, apalagi rambut dibelah 7. Saking halusnya tadi, saking halusnya maknanya, bahwa jangan sampai ada jalan lain selain ihdinas siratal mustaqim. Bila ada jalan berbelok kepada selain Allah, nah ini jatuh. Saking halusnya, menghindari syirik dan ria di dalam beribadah tadi. Syirik dan ria inilah yang menjatuhkan diri kita daripada titian siratal mustaqim. Di dunia dulu niti siratal mustaqim. Kalau di dunia engkau lolos, di akhirat pun engkau lolos. Kalau engkau bisa meniti titian ini, maka engkau bisa berjumpa Allah. Meniti titian, karena ini hanya lurus kepada Allah. Kalau engkau tak kena Allah, kemana tujuanmu? Kemana tujuanmu kalau kepada Allah? Lalu kepada amal, lalu kepada surga dan lainnya, lalu kepada keberkahan. Kalau kau tujukan kepada rahmat dan hidayah daripada Allah, bukan itu yang kau tuju. Yang kau tuju nih, luruskanlah dirimu hanya kepada Allah saja. Luruskan dirimu. Jangan berbingkok-bingkok lagi pendirianmu tadi. Hanya kepada Allah saja. Hanya kepada Allah saja tadi. Cita-cita dan tujuanmu bukan lainnya. Bila lain daripada selain Allah, itu namanya makhluk. Surga makhluk, rahmat dan hidayah pun makhluk, kematian dan lainnya itulah makhluk itu sendiri tadi. Jadi yang dinamakan makhluk selain daripada Allah. Bila kita tuju jalan selain daripada Allah tadi, jatuh nanti kita tadi. Nah, kembali kepada tauhidul ujud tadi, pada tingkatan inilah akan didapat atau dirasakan suatu kelezatan yang tidak dapat digambarkan oleh kata-kata, suara, huruf, dan angka. Saya lagi berkata-kata, artinya sudah berjumpa dengan orang yang kau kasihi tadi. Misalnya Nabi tadi berjumpa dengan istrinya. Kalau berjumpa cuma namanya, ya berjumpa juga dengan namanya. Berjumpa tadi ada namanya, ada wujud dirinya tadi, ada sifatnya. Wujud dirinya itu termasuk sifat. Ada namanya, ada kelakuannya. Nah, ini yang dinamakan berjumpa. Melihat orangnya tadi. Yang dinamakan orangnya tadi ialah sang pemilik tubuh, sang pemilik nama, sang pemilik sifat, sang pemilik kelakuan. Itu kalau berjumpa manusia. Jadi kalau berjumpa manusia, berdapat melihat dengan kekasihmu. Apakah cuma melihat? Apakah cuma diam? Tidak.
Nah, tentunya engkau tak akan bisa berpisah lagi, tak bisa berkata-kata lagi. Mau dikata sayang, orangnya di depan mata. Mau dikata benci, orangnya di depan mata. Apalagi yang dikatakan? Hilanglah kata-kata tadi, yang ada orangnya. Hilang kata-katanya tadi, apalagi yang mau dikata? Orangnya di depan mata, mau apa lagi? Orangnya sudah di depan mata, yang kau rindukan, yang kau damba-dambakan selama ini, orangnya di depan mata. Muhammad tadi di muha nyawa, di hadapan nyawa kada melihat lawan Muhammad, hendak bermimpi. Di dunia nyata ini aja nyawa kada melihat lawan Muhammad, nyata di hadapan nyawa Muhammad tadi, hendak bermimpi berjumpa dengan Muhammad. Nah, di nyata ini aja kada pinandu, apalagi dalam tidur kada pacangan bisa bermimpi dengan Muhammad. Nah, maka mantapkan diri nyawa tadi. Diri nyawa. Nah, kalau pada tahu nyawa, yang melihat, yang mendengar itu nyawa. Nah, yang bicara, yang duduk itu nyawa. Nah, walaupun sering diulang-ulang tadi, kalau pindah kelupaan itu nyawa. Nah, nyawa tadi dekat dengan Muhammad, tapi nyawa sendiri belum yakin, belum percaya. Bila nyawa kadada, Muhammad nang ada. Tidak ada yang mampu untuk melebihi tingkatan ini, meskipun para nabi yang diutus. Jadi kadada yang bisa melebihi tingkatan tauhidul jad tadi, sekalipun malaikat muqarrabin. Tiada satupun makhluk ini yang dapat mencapai tingkatan kunijat, keadaan jat, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mencegah kamu untuk mengenali kunijat. Jelas, kalau kamu manusia tidak akan bisa melihat ataupun mengenal kunijat, itu kalau engkau manusia. Tapi kalau bukan engkau, nah kamu semua tidak bisa mengerti tentang kunijat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia, makhluk tidak ada yang bisa mengenal Allah pun tak bisa, apalagi melihat Allah si manusia tadi, kecuali Allah sendiri yang memperlihatkannya, kecuali Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya. Jadi kalau manusia, dalilnya baik hadis tadi, hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu tidak akan bisa mengerti tentang kunijat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian dari firman Allah, Allah mencegah kamu untuk mengenali kunijatnya. Yang disuruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kenali dirimu, niscaya engkau mengenal Tuhanmu. Makhluk dikenal, bukan mengenal Tuhan jalannya. Mengenal dirimu, niscaya mengenal Tuhanmu itu jalannya. Nah, kalau makhluk mengenal Tuhan tidak bisa. Kenali dirimu, niscaya mengenal Tuhanmu. Nah, diskusi tadi, jika engkau mengenal dirimu, niscaya engkau mengenal Tuhanmu. Itu lebih daripada mengenal kunijat Allah. Mengenal Allah itu lebih daripada mengenal kunijat. Kalau jat itu cuma jat sifat asma apa. Kalau kenal dirimu, niscaya mengenal Tuhanmu. Tuh, Rasulullah seperti itu. Jadi kalau manusia memikirkan kunijat tidak bisa. Yang kau pikirkan itu adalah makhluk. Yang kau pikirkan dirimu. Dari mana dirimu berasal? Kemana dirimu kembali? Sudahkah dipikirkan oleh manusia tadi? Orang yang pintar tadi, yang cerdas tadi, dari manakah dirinya berasal dan kemanakah dirinya akan kembali? Nah, jadi tangganya seperti itu. Kalau manusia langsung tidak akan bisa mengenal Tuhan, tidak akan bisa.
Mengenal kunijatnya pun tak bisa, memikirkannya pun tak bisa engkau. Nah, yang disuruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa disuruh melihat Tuhan dalam beribadah? Kalau tak bisa dilihat Tuhan, kenapa Rasulullah menyuruh? Kenapa Rasulullah memerintahkan, memberi motivasi kepada diri kita supaya kita beribadah melihat Tuhan? Kalau kada bisa, ngapain menyuruh? Kalau nyata-nyata kada bisa mencibuk banyu, ngapain disuruh mencibuk air? Tentu Rasulullah memberi standar tadi karena mengenal dirimu niscaya mengenal Tuhanmu. Karena Allah Ta'ala tadi lebih hampir daripada urat lehermu. Karena Allah Ta'ala tadi bila ada yang mencari aku, kata Allah, bila hamba-hambaku mencari aku, katakanlah aku dekat. Kemudian kita lanjutkan lagi kepada pengkajian kitab Adarun Nafis tadi. Dengan catatan pengertian menyatakan tentang keesaan zat, jangan disamakan dengan pengertian mengenal kunijat. Menurut karangan Arif Billah, kita dilarang mengenal kunijat dan tidak mungkin mencapainya. Pada halaman lalu tentang arti makna hakikat telah dijelaskan. Jadi kalau kita si manusia nih, mana mungkin bisa mengenal Tuhan, tuh jelas. Kalau di sini bukan mengenal Tuhan, cuma mengenal kunijatnya saja tidak bisa. Tetapi kan sudah jelas di awal tadi, mengenal dirimu. Yang dikenal tadi si makhluk, yang dikenal tadi dirimu, niscaya mengenal Tuhanmu. Maka ini lebih tinggi lagi tingkatannya, lebih tinggi lagi makamnya. Bukan hanya mengenal kunijatnya, tetapi mengenal Tuhannya. Lebih tinggi lagi. Kalau kadang ngerti ini, susah nantinya tadi. Kalau keterangan dalil ini saja, maka seumur hidup engkau tak akan berani melewati tadi. Harus dilewati dulu, kenal dirimu, niscaya mengenal Tuhanmu. Mengenal dirimu tadi, dari mana dirimu berasal, dan apa mula-mula yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelaslah malam ini tadi. Jadi kalau perkara melihat kunijat, kalau manusia standarnya tidak ada, tapi standarnya engkau mengenal dirimu dahulu, dan akan dianugerahkan Allah yang dinamakan ma'rifat, perkenalan Tuhan kepada dirimu. Allah sendiri yang memperkenalkan dirimu. Bila engkau mengenal Tuhanmu, maka binasalah wujud dirimu tadi. Dari Syekh Abdul Wahab Sya'rani dalam rangka memberikan penjelasan arti tentang ungkapan guru beliau, yaitu Syekh Said Ali Al-Khawas radhiyallahu an, beliau berkata sebagai berikut: tidak ada seorang pun di antara makhluk ini yang dapat menggambarkan dalam arti hatinya serta menemukan kunijat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelaslah di sini. Di garis bawah ini di antaranya makhluk. Kalau makhluk ya kada bisa menceritakan. Kalau makhluk tidak akan bisa menceritakan Tuhan, tidak akan bisa menceritakan zat Allah, sifat Allah, asma Allah, ataupun perbuatan Allah, tidak akan bisa. Lagi ngapain Allah, lagi berbuat apa Allah, bagaimana rupa Allah, bagaimana zat Allah. Yang melihat ini apakah Allah, apakah makhluk? Tidak ada makhluk yang bisa menerka-nerka hal yang demikian tadi. Itu kalau makhluk. Jadi orang yang mengenal Allah, mengenal Tuhan tadi orang mati. Kalau orang mati bisakah bicara lagi? Tentu tak bisa. Bisakah orang mati tadi melihat? Tentu tak bisa lagi. Adakah pengakuan dirinya lagi? Tentu orang mati tadi kalau ngaku-ngaku aku yang makan wadai, aku yang ada ini, tentu itu lari orang semua. Itu kan hantu.
Itu bukan manusia. Kalau ada orang mati ngaku-ngaku, aku tadi mati, nah aku hidup lagi, aku makan roti dan lain sebagainya. Nah, jarang siapa yang mengenal dirinya lalu binasalah wujud dirinya tadi, artinya mati. Karena orang matilah yang bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi nampaklah di sini keterangan Tuan Syekh tadi, tidak ada seorang pun di antara makhluk ini yang dapat menggambarkan dalam hatinya serta menemukan kunijat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat jelas. Karena Allah itu bukan sesuatu ain yang dapat diperkirakan oleh akal atau yang bisa dipandang oleh pandangan hati dan mata kepala. Bahkan dia sebenarnya bukan sesuatu ain yang dapat dikenali atau yang pernah dikenali. Nah, jadi sepakat saja bahwa makhluk tidak akan bisa mengenal Allah kecuali Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya. Nah, jadi anjuran Nabi, kalau hendak mengenal Tuhan, kenali dirimu dulu. Niscaya engkau mengenal Tuhanmu, bukan hanya kunijat saja yang kau lihat, bukan kunijat saja yang engkau kenal, tetapi Allah sendiri, tetapi Tuhan itu sendiri. Nah, lebih tinggi makamnya tadi daripada membicarakan kunijat-kunijat. Membicarakan kunijat ini aja membingungkan sudah. Dengan demikian, apabila sudah dipahami, hendaklah menyembahnya dengan persembahan atau ibadah yang benar. Dengan demikian apabila sudah dipahami, hendaklah menyembahnya dengan persembahan atau ibadah yang benar. Sedangkan makhluk sendiri saja tidak bisa mengenal Tuhan. Sedangkan makhluk ini saja la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sedangkan makhluk ini saja tiada kuasa, tiada kehendak, tiada hidup, tiada melihat, tiada mendengar, tiada berkata-kata. Mau apa makhluk ini? Karena makhluk tiada daya upaya. Mau apa yang disembahnya? Kalau bicara saja dia tak mampu, kalau dia saja tak hidup, kalau dia saja tak berilmu, apa yang mau disembahnya kalau tak ada ilmu? Sedangkan dia tidak tahu, dirinya pun dia tak tahu, apalagi mengenal Tuhannya. Kemudian lagi ditegaskan di sini menurut Tuan Syekh tadi, saya tegaskan sekali lagi bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mencapai tauhidul zat nyata. Sudah? Kalau kada paham ini, kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri serta para wali pengikut beliau. Jadi kecuali Rasulullah dan para wali yang mengikuti beliau. Jadi umat Muhammad yang seperti Muhammad, masih ingatkah seperti Muhammad kemarin? Yang seperti tadi tiada lain. Seperti tadi tidak lain daripada umat Muhammad. Ummati, umatku itu seperti aku. Rupanya, kelakuannya, sifatnya, namanya, tidak lain daripada diriku. Maka jalan yang tepat dan cepat untuk sampai kepada Allah kan masih ingat, yaitu memasrahkan diri kepada dirinya Muhammad. Kemudian kata Tuan Syekh keterangan di sini, ingat yang dimaksud pada alinea ini adalah tauhidul zat, keesaan zat Allah, bukan kunijatnya. Jadi yang bisa mencapai tauhidul zat ini, inilah walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang bisa mencapai
Tauhidul zat tadi, keesaan zat Allah, bisa melihat zat wajibal wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah walinya. Yang dinamakan wali tadi adalah ganti daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ganti daripada Allah. Nah, ganti daripada Allah tadi. Kemudian kafiat cara menyatakan tauhidul zat itu adalah kita pandang dengan mata kepala dan mata hati bahwasanya tiada yang mewujud ini kecuali wujud Allah. Pandang, kata Tuhan saya, dengan mata kepala dengan hati. Nah, mandang kemana? Tentunya kepada dirimu, karena disuruh perkenalan diri, dipandang ke sini. Nah, bukan keluar diri ke diri sini. Nah, pandang dengan mata kepala, dengan mata hati, bahwa tiada yang wujud melainkan wujud Allah. Artinya tiada yang nyata kecuali hanyalah Allah. Nah, nampak itu. Melihat, nah, inilah kafiat cara menyatakan tauhidul zat. Nah, pandang ke itu dengan mata hati, dengan mata kepala, dengan hati tadi. Pandang kepada yang mewujud ini. Yang mewujud ini adalah kepada diri ini, karena Rasulullah menyuruh tadi mengenal diri. Nah, maka pandangannya ke sini, turutnya. Nah, dipandang. Tiada yang mewujud kecuali hanyalah wujudullah, kecuali hanyalah wujud Allah. Wujud ini adalah sifat. Sebenarnya sifat bagi orang yang kasab itulah zat Allah. Masih ingat pelajaran yang kemarin? Mungkin kita tak mengulang ke sana tadi. Nah, bagi ahlul kasab berlaku bahwa mausuf artinya zat yang disifati. Zat yang disifati wujud nina, yang disifatkan orang. Nah, itu kemarin ceritanya Hajar Aswad, batu Hajar Aswad. Nah, mungkin kalau kita kada pernah lagi ke pergi haji, yang namanya Hajar Aswad itu kalau arti menurut makna adalah batu hitam. Jadi batu hitam ya batu ya hitam. Pokoknya bila batu hitam itulah Hajar Aswad. Itulah persepsi gambaran diri kita yang belum melihat langsung, belum melihat secara langsung. Inilah bentuk Hajar Aswad. Inilah Hajar Aswad yang sifatnya hitam. Artinya batu yang disifati tadi, inilah batu yang disifati hitam tadi. Lalu kita membayangkan di pikiran, di hati kita membayangkan, ya batu, bila batu warna hitam, itulah Hajar Aswad. Ternyata berbeda pandangan orang yang telah kasab dengan tidak kasab, berbeda. Orang yang kasab tadi di depan matanya, nah melihat ini Hajar Aswad, oh inikah yang disifatkan orang tadi, inikah batu yang disifatkan orang. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri tadi, sangat jelas berbeda pandangannya tadi. Orang yang melihat tadi ya si kasab tadi, nah melihat, oh ini bentuknya. Sedangkan kita yang di sini yang tidak bisa ke Mekah sana tentu membayangkan. Ini namanya kita belum kasab, belum melihat. Artinya masih terdinding lagi nih, masih dinding tembok, masih dinding segala sesuatu tadi, terdinding dari dirimu sendiri tadi, masih terdinding, belum kasab. Artinya belum melihat. Yaitu batu hitam, batu hitam. Seperti itu saja keyakinan kita. Seperti itu saja ilmu yang telah dianugerahkan Allah pada diri kita. Yang membayangkan batu Hajar Aswad ya batu hitam. Mau bulatkah, mau panjangkah, bila batu hitam ya itu Hajar Aswad. Wah, lalu aja kita membayang gambaran-gambaran. Nah, inilah perbedaan antara orang yang kasab dengan tidak. Nah, antara orang yang kasab dengan tidak tadi jelas berbeda. Antara orang yang melihat akan wujud Allah, nah, dengan zat Allah ini berbeda. Yang dia pandang tadi adalah wujudnya saja. Yang dia pandang adalah sifat Allah saja.
itu ketika dirinya masih terdinding, terhijab tadi. Nah, seperti yang kita umpamakan diri kita tadi terkurung, belum bisa melihat langsung. Kalau orang sudah melihat langsung, oh inikah jatnya tadi apa? Hajar Aswad, oh beginikah dia pegang, dia jelas. Tak lagi dia memikir, oh ini nampak, inilah. Nah, batu hitam yang disifatkan orang, iya ini benarnya. Begitu juga diri tadi. Wujud adalah sifatnya Allah. Diri tadi adalah wujud atau sifat kenyataan daripada Allah. Nah, nampak. Dikira kita sifat tadi karena belum melihat dengan jelas. Nah, kalau sudah terbuka seberataan semuanya, namamu, tubuhmu, hatimu, nyawamu, rohmu, bahkan akuan di dirimu tadi sudah terbuka, terkoyak karena bawang dikupas, maka barulah engkau yakin dan percaya, oh inikah zat bawang sebenarnya, oh inikah zat Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah dibuka pintu-pintu hijab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibukakan Allah satu-satu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, inilah aku, kata Allah. Asal mulanya apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mengetuk pintu raja untuk mengenal raja. Ketuk sih mah. Nah, ketuk. Lalu dibukakan ayat pertama surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah aku dengan kasih sayangku. Inilah aku, kata Allah, dengan kasih sayangku. Mula-mula asalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hanya aku yang ada, hanya aku tempat berlindung. Tiada lagi tempat yang lain tadi. Hanya aku maha nampak, kata Allah. Ketika mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim tadi, itu sebenarnya kalam-kalam Allah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim pun kalam Allah asalnya. Karena yang maha berkalam adalah Allah. Kan nampak kita belajar sifat 20. Yang berkalam, yang maha berkata-kata itu Allah, bukan makhluk. Makhluk tadi sesungguhnya tidak ada apa-apa. Nah, sesungguhnya si hamba pun adalah bisu, adalah buta. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Akulah yang maha nampak. Nah, kepadakulah semua tadi bergantung, semua berlindung tuh hanya kepada aku, jangan kepada selain aku. Lalu ayat yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Dibukakan Allah pintu seluas-luasnya. Rahman dan Rahimnya tuh, inilah aku, kata Allah, tempatmu memadu kasih, tempatmu kasih sayang tadi, inilah aku. Nah, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tercapai tujuan tadi. Nah, yang memuji tadi, yang mengenal Allah, tiada mungkin manusia. Yang bisa mengenal Allah tiada mungkin manusia. Yang melihat Allah tidak mungkin manusia, karena sudah dijelaskan dalam firman Allah tadi, Allah mencegah kamu untuk mengenal aku, nijatnya tidak bisa engkau manusia mengenal aku. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis kursinya, kamu semua tetap tidak bisa mengerti tentang kunijat Allah. Lalu apa jawab Rasulullah SAW? Solusinya tadi, kenali dirimu, niscaya engkau mengenal Tuhanmu. Bila engkau mengenal Tuhanmu, maka binasalah wujud dirimu. Itu jalannya. Nah, jalannya tadi. Nah, kenali dulu dirimu, kata Rasulullah. Nah, setelah kenal dirimu, niscaya engkau mengenal Tuhanmu. Bukan hanya perkara mengetahui kunijat saja, bukan perkara hanya melihat zat wajibal wujud Allah saja, tetapi benar-benar engkau mengenal Tuhan.
mengenal Tuhanmu tadi. Nah, panah segala zat apapun termasuk zat diri kita sendiri di bawah zat Allah yang berdiri dengan dirinya sendiri. Nah, kembali kepada kafiyat cara menyatakan tauhidul zat itu adalah kita pandang dengan mata kepala kita sendiri, dengan mata hati kita sendiri, bahwa tidak ada yang mewujud ini kecuali wujud Allah. Pandang ke sini tadi dengan mata, dengan hati kita pandang kepada diri tadi, kepada wujud, maka yang wujud itu hanyalah Allah. Yang ada itu tidak lain daripada wujud atau kenyataan Allah. Jadi diri kita ini kenyataan Allah. Nah, nampak, maka nampaklah. Nah, jadi kalau dalam beribadah, hendaklah dulu melihat barang dengan wujud Allah, melihat barang dengan wujudnya Allah. Setelah engkau kasab, panalah segala zat apapun termasuk zat dirimu. Zat dirimu tadi apa? Namamu, tubuhmu, hatimu, nyawamu, rohmu, dan yang terakhir adalah akuan dirimu. Panah semuanya, hilang semuanya, tidak ada lagi zatmu tadi, semua yang zatmu tadi, seluruhnya tadi. Panah segala zat apapun termasuk zat diri kita sendiri di bawah zat Allah yang berdiri dengan sendirinya. Alhamdulillah. Nah, maka kasablah dirimu tadi bahwa yang memuji diriku tadi adalah aku jua, kata Allah. Yang memuji diriku, yang memuji aku tadi tiada lain daripada diriku. Yang mengenal aku tiada lain daripada aku jua, kata Allah. Jadi dengan catatan tadi, tiada makhluk yang bisa mengenal Allah. Pada tauhidul zat di sini dengan kafiyatnya bahwa yang melihat zat Allah tadi tiada lain daripada Allah sendiri. Tiada yang mengenal Allah kecuali Allah itu sendiri. Jadi tiada satupun makhluk di atas muka bumi ini, termasuk para malaikat, yang bisa mengenal atau melihat zatnya Allah, kecuali Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kalam Allah. Kalau ditafsir, segala puji bagi Allah. Itu orang kedua atau orang ketiga menyatakan. Tapi kalam Allah asalnya, alhamdulillah, aku memuji diriku jua. Jadi Allah memuji dirinya jua. Lantas ditafsir, segala puji bagi Allah. Maka disinilah tempat perkenalanmu tadi. Maka nampaklah zat wajibal wujud Allah tadi. Maka nampaklah zat Allah itu sendiri. Ketika diri sudah kasab, hilang semua. Bahkan akuan dirimu terakhir tadi, ini akuan nih yang sulit. Sangka-sangkaan kita bahwa si burung pipit, padahal itu bukan akuan dirimu lagi tadi. Jadi orang matilah yang bisa berjumpa Allah. Dia tak tahu lagi punya nama, tiada lagi batang tubuhnya, tiada lagi hati dan perasaannya, tiada lagi nyawanya, tiada lagi rohnya, bahkan tiada lagi akuan dirinya. Tentu dirinya tak hidup lagi, tak ada lagi. Maka melihatlah dirinya, maka kenalah dirinya dengan Tuhannya. Bukan hanya zatnya, tetapi Allahnya sendiri yang dia lihat, yang dia kenal tadi. Dan dia di sini bukan lagi makhluk tadi, karena dia sudah fana, sudah tenggelam, sudah lenyap dirinya tadi. Karena di sini hanya kita memberi paham lah, memberi paham
bukan makhluk yang hebat nanti kena dikira makhluk tadi. Nah, maka dari itu ambillah ilmu daripada yang maha hidup. Ambillah ilmu daripada yang maha hidup. Nah, jadi wali Allah tadi mengambil ilmu langsung daripada Allah. Nah, langsung daripada Allahnya, karena dirinya tidak ada batasan lagi, tidak ada lagi dinding dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka berbedalah nantinya hasilnya antara orang yang kasab dan tidak tadi. Nah, semuanya sesuai dengan anugerah yang diberikan Allah kepada dirinya masing-masing. Nah, sekolah SD untuk pelajaran SD tadi, sekolah SMA, sekolah menengah tingkat atas tentu pelajarannya berbeda antara SMA dengan sekolah dasar atau ilmu orang perkuliahan tadi tentu berbeda pelajarannya, karena semua telah diberikan anugerah oleh Allah sesuai dengan kehendaknya masing-masing. Maka malam hari ini cukup sampai di sini dulu. Atas segala kehilapan dan kesalahannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila terdapat kata-kata yang kurang pantas, kurang enak didengar, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, semuanya berasal dari Allah juga dan akan kembali kepada dirinya. Sekiranya cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.